Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu namo buddhaya salam kebajikan. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas Tuhan Yang Maha Kuasa bagi bisa hadir di sini langsung di Polda Banten. Bersama saya hadir Presiden KSPI Musa Iqbal, juga ada Pak Dipitum dan juga ada Pak Kabid Humas. Kami dua presiden dulu sengaja datang ke Banten untuk menjemput anggota kami sebagai bentuk perhatian atas solidaritas perjuangan mereka yang sudah mereka lakukan. Dan kami mengapresiasi Polda Banten sekaligus meluruskan informasi-informasi yang beredar saat ini di masyarakat. Polda Banten sudah melaksanakan protap dengan sangat benar. Tidak ada penerobosan barikade kepolisian pada saat aksi, tidak ada sama sekali. Jadi Polda Banten sudah melaksanakan SOP internalnya dengan sangat luar biasa. Tidak ada benturan antara buruh dengan kepolisian. Sekali lagi saya sampaikan, tidak ada benturan apapun, tidak ada penerobosan paksa dan juga barikade kepolisian ditembus buruh, tidak ada. Masa yang masuk ke ruang Pak Gubernur itu adalah masa yang tadi membuat audiensi dan tidak ada ruangan yang representatif pada saat itu, dan akhirnya terjadi aksi spontanitas massa. Sebagai pimpinan buruh tingkat nasional, kami mengakui tindakan memenuhi kursi gubernur ataupun mengambil minuman dan makanan itu salah. Tetapi ada dasar daripada itu. Mereka tidak ditemui oleh pejabat representatif di Banten, di Pemprov Banten. Itu yang terjadi, tidak ada rencana, tidak ada perintah dari organisasi untuk melakukan itu. Saya Musa Iqbal memimpin aksi sudah 12 tahun di negeri ini. Tidak pernah ada benturan apapun, karena kami mengedepankan aksi damai tanpa kekerasan. Jadi sekali lagi, kami berharap kasus ini agar bisa mengambil langkah restoratif justice yang digaungkan oleh Pak Kapolri. Ada ruang untuk itu. Dan juga kami minta kebesaran hati Pak Gubernur Banten, Pak Wahidin Halim, sebagai bapak, ini anak-anaknya semua, para buruh yang di Banten ini, agar segera mencabut laporan. Dan kami yakin Pak Gubernur pasti bisa mencabut laporan dan mengedepankan restoratif justice yang digaungkan oleh polisi saat ini. Tidak ada gunanya melanjutkan masalah ini berlarut-larut, tidak ada gunanya juga memperpanjang masalah ini. Kami semua menyadari semua juga pasti ada dasar pada saat melakukan hal tersebut. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Banten yang sudah menangguhkan penahanan anggota kami pada hari ini, karena bagaimanapun mereka tulang punggung keluarganya. Mereka sangat ditunggu di rumahnya dan mereka tidak ada niat untuk melakukan kejahatan. Sekali lagi, mereka bukan penjahat dan tidak ada niat melakukan kejahatan. Polda Banten sudah melakukan tindakan yang tepat untuk melakukan penegakan hukum. Kami hargai itu. Dan sekali lagi saya, Andi Gani Nenawi bersama Presiden Iqbal tidak pernah mengintervensi hukum, apalagi mengintervensi dengan hukum di Polda Banten, tidak ada. Tapi kami meminta secara persuasif kepada Kapolda Banten, kepada Pak Dipitum, kami menjaminkan diri kami sebagai pemimpin agar anggota kami bisa ditangguhkan penahanannya. Sekali lagi terima kasih kepada Polda Banten, terima kasih Pak Kapolda, Pak Dipitum dan jajarannya, juga Pak Kabid Humas, Pak Sito Sitonga. Perjuangan buruh tidak akan pernah selesai. Hari ini aksi tetap dilanjutkan. Tapi saya dan Presiden Iqbal selalu berpesan, tidak boleh ada aksi kekerasan apapun, dalam bentuk apapun. Perjuangan bisa dilakukan dengan damai. Dan saya yakin kasus ini akan selesai dengan damai. Mudah-mudahan. Kita melihat dan semua para buruh yang melakukan tersebut sudah minta maaf secara terbuka kepada Pak Gubernur. Dan juga saya mendengar tadi malam sudah ada niatan sudah untuk melakukan perdamaian. Mudah-mudahan itu berjalan dengan baik dan juga didukung dengan Pak Dipitum. Terima kasih. Sekarang Bung Said Iqbal untuk menambahkan. Silakan Bung Said Iqbal. Sebagai Presiden KSPI. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pertama tentu saya ingin menambahkan dan mempertegas kembali bahwa pimpinan buruh KSPSI, Andi Gani dan KSPI serta Aliansi Serikat Buruh Serikat Pekerja se-Banten berterima kasih dengan cara kerja Polda Banten secara profesional, terukur, terarah dan humanis
sesuai dengan slogannya yang dicanangkan oleh Kapolri Bapak Jenderal Listio Sigit, yaitu presisi. Di tingkat lapangan presisi telah berjalan dan kami apresiasi itu. Yang kedua, tentu kita akan ikuti prosedur proses hukumnya. Sebagai warga negara yang taat, kelompok serikat pekerja serikat buruh, terutama yang dipimpin oleh Andi Gani dan saya sendiri dan aliansi serikat pekerja yang lain, kita akan tempuh proses hukumnya. Tentu lebih mengedepankan cara-cara yang humanis, bukan cara-cara yang mengakibatkan dunia internasional menilai buruk kepada kepolisian. Tapi saya ingin menegaskan kembali, kepolisian daerah Banten sudah bekerja secara profesional, terukur, terarah, dan humanis. Yang ketiga, sebagaimana disampaikan oleh Bung Andi Gani, kami mohon dengan segera Gubernur Banten menyudahi konflik antara pemangku kepentingan, dalam hal ini gubernur sebagai penguasa daerah dengan rakyatnya, yaitu kaum buruh pekerja. Karena kalau ini tidak dihentikan, tidak dicabut perkaranya, eskalasi gerakan akan menguat. Akhirnya jadi kemana-mana meluas. Yang dirugikan kan rakyat Banten juga, terutama pemerintahan Banten. Polisi kan hanya menjalankan tugas prosedur sesuai protapnya. Karena itu kami himbau, saya kebetulan adalah ILO Governing Body, pengurus pusat dari lembaga PBB, Badan PBB yang berkantor di Jeneva. Langkah-langkah seorang gubernur melaporkan buruh dalam aksi buruh itu akan terjadi pelanggaran konvensi ILO 87 dan konvensi ILO nomor 98, akan merugikan negara Indonesia juga. Tentang ada kesalahan sudah dilakukan oleh Bung Andi Gani mewakili kami semua dan sudah ada permintaan maaf. Oleh karena itu kami ikuti prosedurnya dan akan lebih baik supaya tidak meluas ke dunia internasional yang merugikan bangsa Indonesia yang sedang akan bangkit kembali pertumbuhan ekonominya dan juga merugikan pemerintahan Banten, rakyat Banten. Kami minta untuk dicabut gugatan daripada gubernur. Yang terakhir, kami juga meminta dengan sangat bangun dialog. Maaf sekali lagi, beribu maaf. Ini bukan persoalan dengan polisi, ini persoalan antara serikat buruh dan anggotanya dengan gubernur Banten dalam persoalan upah minimum. Kembalikan pada pokok persoalan. Ini ada persoalan upah minimum, tidak ada hubungannya dengan tindakan kriminalisasi atau kegiatan-kegiatan lainnya. Maka kami minta setelah ini dudukan persoalan pada upah minimum, bangun dialog, karena kami merasa gubernur Banten ini nggak mau berdialog. Ini adalah tentang bukan persoalan kriminal ansih, ini adalah persoalan tentang sebab akibat. Ada sebab maka ada akibat. Sebab karena gubernur tidak pernah mau berdialog, bertemu daripada para pengunjuk rasa, akibatnya spontanitas terjadi pelanggaran kesalahan yang tentu tidak berlebihan pada tindakan kriminal yang berat, tapi lebih pada, kalau menurut pendapat kami, ringan yang bisa didialogkan. Karena itu bangun dialog kembali dengan serikat pekerja. Pak Gubernur Banten bisa menerima putusan serikat pekerja, berdiskusi agar upah minimum yang diminta, yang diaspirasikan oleh serikat pekerja bisa dikabulkan sebagaimana telah diputuskannya SK Gubernur DKI Jakarta terhadap UMP tahun 2022. Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Cilegon, Serang itu dekat sekali dengan Jakarta. Nggak mungkin beda upahnya terlalu jauh. Kan jelas, Gubernur DKI adalah azas hukum, mentaati keputusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian PP nomor 36 menurut pendapat kami gugur. Kalau dia gugur, Gubernur bisa menggunakan diskresi untuk memutuskan. Yang kedua, pendekatan ekonomi. Bappenas menyatakan, Menteri Bappenas, setiap 5% kenaikan upah minimum, dia akan berdampak pada peningkatan atau pertumbuhan daya beli 180 triliun. Siapa yang diuntungkan? Pengusaha, bukan buruh. Buruh itu belanja, naik upah belanja. Terus siapa yang dapat hasil belanja? Pengusaha. Jadi keliru kalau dikatakan bahwa kenaikan upah yang dituntut oleh kaum buruh mengakibatkan pengusaha tutup. Pengusaha hidup, karena Menteri Bappenas bilang 180 triliun tumbuh. Kalau dia tumbuh, berarti proses produksi meningkat, output produksi meningkat. Jadi apanya yang salah? Nah, pendekatan rasa keadilan juga menjadi penting. Di seluruh dunia sebagai ILO Governing Body tidak pernah kenaikan upah minimum di bawah inflasi.
selalu di atas inflasi. Karena inflasi itu kalau ukur makroekonomi untuk mengukur kenaikan barang. Kalau naik barang 1%, upah naik 0,8%, bahkan tidak naik, ya artinya nombok 0,2% setiap bulan dulu. Kalau nggak naik, ya nombok 1,09%. Jadi nggak masuk akal. Oleh karena itu, dari apa yang telah diproyeksikan pertumbuhan ekonomi 4 sampai 5,2% oleh Bapak Presiden Jokowi, salah satunya adalah meningkatkan konsumsi. Salah satu ukuran meningkatkan konsumsi, rasa keadilan harus ditegakkan adalah naik upah. Demikian. Ada pertanyaan, teman-teman? Silakan. Kalau di Krimo, rencana tindak lanjut misalkan ada restoratif justice seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami sampaikan, kami mengapresiasi juga kepada rekan-rekan buruh, di mana di sini ada 2 presiden buruh ya, yang menjadi penjamin untuk proses penangguhan penahanan. Ya. Selain itu juga ada juga dari pihak keluarga, ya, di mana itu memang sudah diatur pada pasal 31 KUHP, ya, adanya kewenangan untuk memberikan penangguhan penahanan oleh penyidik. Untuk syarat-syaratnya sendiri sudah terpenuhi, ada penjaminan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian dalam hal ini kita wajib lapor ya kepada yang bersangkutan, dan yang terpenting saat ini memang ada kemungkinan, ada peluang untuk dilakukan restoratif justice. Itu nanti kembali kepada para pihak. Kami akan berkas perkara masih berjalan, tapi tidak dilakukan penahanan. Untuk lebih lanjut, kami tetap menangani kasus ini dengan profesional, dan kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan buruh yang sudah sangat persuasif dari proses penyidikan ini, sehingga para penyidik tidak ada kendala, dan kami tidak ada menghadapi seperti bayangkan mungkin menghadapi buruh akan menghadapi ada kesulitan untuk melakukan penegakan hukumnya. Tidak, ternyata rekan-rekan buruh sangat persuasif dan bekerja sama kooperatif juga kepada pihak kepolisian Polda Banten. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Pak, artinya hari ini kedua tersangka tersebut sudah dikabulkan penangguhannya atau seperti apa? Hari ini sudah resmi, sudah kita lengkapi persyaratannya ya dari kedua tersangka, karena pertimbangannya adalah kemanusiaan, yang bersangkutan adalah tulang punggung keluarga. Itu saja yang menjadi pertimbangan paling utama. Terima kasih. Oke. Terus kemudian jika tidak ada pencabutan laporan dari gubernur seperti apa, Pak? Alhamdulillah, rasanya lega dan terima kasih kepada Presiden, PSI beserta KSPI, Presiden KSPI dan beserta jajarannya. Terima kasih. Dan tim Kapolda yang sudah membantu. Nah, ini pulang nanti langsung ke rumah, mau ngapain di rumah? Oke, ya udah ya, makasih ya. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Tadi malah sebelum. Nah, yang ketiga satu lagi. Ayo, oke, sini. Oke. Foto. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada pihak yang sudah bertanggung jawab untuk menjamin saya, yaitu selaku Presiden KSPSI dan juga Presiden KSPI serta jajaran Polda. Saya terima kasih juga, saya tetap mengucapkan terima kasih. Adapun di mana minta pertolongan itu karena saya di rumah masih punya anak kecil, bayi 2 kembar lahir pada 2 bulan yang lalu. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan di depan publik saat ini. Terima kasih. Kapan jadi nggak ada nafkah, bagaimana anak-anak gitu ya? Iya, Pak. Apa namanya? Nama saya Omsar Simbolon. Kalau yang satu Nama saya Muhammad Abdul Al-Fakih. langsung pulang rumah. Nanti udah kangen, Bu.
Ayo udah.